It's hard to watch. Yo borsis, bro, brother and sister, apa kabar kalian semua? Semoga di hari ini kalian masih tetap semangat, masih terus berkarya dan selalu sehat cuy. Oke, hari ini gue akan ngebahas seorang penyanyi ya guys ya. Penyanyi yang fenomenal, terkenal dan berbakat, terkenal pada masanya dan banyak banget penghargaan-penghargaan yang dia dapat gitu loh. Jadi emang benar-benar dia ini penyanyi yang punya power gitu ya, dalam nada suaranya tinggi banget gitu guys. Jadi penyanyi ini tuh emang benar-benar memiliki banyak penghargaan dan dikenal di semua negara ya, terkenal lah pokoknya. Jadi ini penyanyi ini sangat terkenal banget guys. Jadi nggak bisa dipungkiri dia punya bakat banget dari kecil, dan dia ini emang benar-benar memiliki ciri khas gitu loh dalam bernyanyi gitu. Dan ini dia memiliki suaranya tuh tinggi banget guys. Jadi dia memiliki nada suara tuh yang tinggi banget gitu. Akan gue bahas sebuah penyanyi ya yang terkenal ya, tersohor banget, dan di masanya dia tuh memiliki penghargaan banyak banget guys. Jadi yang akan gue bahas hari ini adalah penyanyi Celine Dion. Mungkin di antara kalian mungkin udah paham banget ya siapa beliau ya. Dia itu emang seorang penyanyi yang apa ya, bisa dibilang tuh keren banget sih kalau menurut gua guys. Jadi tuh dia punya bakat emang dari kecil gitu ya. Dan emang dia tuh di setiap albumnya tuh ada salah satu lagu yang gue suka juga sih. Salah satunya yang bakal gue bahas hari ini gitu. Jadi itu dia emang bener-bener apa ya, orangnya tuh keren sih kalau kata gue. Jadi tuh di antara dia kan diva pop dunia ya. Dia tuh berkebangsaan Kanada guys. Jadi kita mulai ya. Oke, Celine Marie Claudette Dion atau dikenal sebagai Celine Dion guys. Seorang penyanyi dan diva pop dunia berkebangsaan Kanada guys. Jadi dia ini emang dilihat dari kecilnya tuh emang udah punya bakat bernyanyi guys. Terus ia mulai debutnya di industri rekaman pada tahun 1981 guys. Sebagai penyanyi berbahasa Perancis gitu. Di bawah bimbingan Reine Angelil. Nah, sebelum kita bahas nih lebih lanjut Celine Dion ini, kita bahas dulu Reine Angelil itu siapa guys. Oke, Reine Angelil adalah seorang produser musik guys, manajer bakat dan penyanyi asal Kanada juga. Berarti sama nih, asal kelahirannya Kanada sama kayak Celine Dion gitu. Beliau lahir 16 Januari 1942 atau 1956. Ini beritanya sih masih simpang siur ya. Yang gue searching di Google kayak gitu guys, antara 1942 atau 1956 gitu. Awal bertemu dengan Celine Dion kecil ini, si Celine Dion ini berumur 12 tahun waktu itu guys. Pada waktu itu guys ya, maksudnya sorry. Terus pada tahun 1980 Reine Angelil mendengarkan demo yang dikirim oleh kakaknya si Celine Dion ini saat si Celine ini bernyanyi, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi manajernya gitu. Dia yakin dengan potensi Celine Dion dan akhirnya gitu dia membiayai gitu loh. Dan rumornya sih ini faktanya ya, karena dia yakin dengan bakat dan potensinya si Celine Dion ini guys, si Celine kecil nih, dia sampai sempat menggadaikan rumahnya gitu loh untuk membiayai album pertamanya gitu ya. Kalian tahu sendiri ya, seorang produser musik yang udah berbakat, udah berpengalaman juga, dia tuh nggak akan salah milih gitu loh. Kalau anak kecil ini tuh emang benar-benar berbakat, dia pasti akan dibela-belain gitu guys. Jadi kan bisa dilihat tuh dari bakat nyanyinya, apalagi pas demo rekamannya dikasih gitu. Dan akhirnya di usia 20 tahun si Celine Dion ini menikah guys sama si Reine Angelil ini. Menikah pada tahun 1994 gitu sampai 2016 gitu. Dan kalau dilihat-lihat ya,
Ini kan si Ren Angel ini kan lebih tua 26 tahun loh dari si Celine Dion gitu. Karena mereka kan sering berdua gitu loh, sering ngelakuin project, dan mungkin bisa cinlok mungkin ya, karena saling sama-sama gitu, sering ketemu, sering ngumpul, jadi cinlok gitu. Tapi kan yang dipertanyakan kan umur ya gitu ya. Ya kalau masalah umur mah karena mungkin si Ren Angelil ini udah bela-belain, mungkin salah satunya dia udah support juga, mungkin karena dia sangat sayang juga sama si Celine Dion gitu, Celine Dion kecil ini gitu. Ya ini kan cuma sekedar opini ya. Oke, lanjut lagi ya, kita kembali ke Celine Dion ya. Jadi ini si Celine Dion ini seorang penyanyi dan diva pop dunia gitu, berkebangsaan Kanada guys. Jadi kalau menurut gue di diva pop ini ada 3 kalau menurut gue ya ini ya. Ini hanya opini gue aja ya. Satu ada Mariah Carey, kedua ada Whitney Houston, ketiga ya ini Celine Dion guys. Ini kalau menurut gue penyanyi-penyanyi yang benar-benar punya power gitu dan punya suara ciri khas gitu, punya suara yang berciri khas gitu. Salah satunya ini Celine Dion gitu loh, punya suara tinggi banget gitu. Nah terus si Celine Mary Claudia Dion ini lahir 30 Maret 1968 guys. Berarti umurnya sekitar 56 tahun ya sekarang ya. Dan Celine Dion tuh mulai meliris album berbahasa Inggris pertamanya tuh yang berjudul Unison, yang melejitkan namanya di Amerika Utara gitu guys, dan di seluruh dunia gitu. Jadi ini sepanjang dekade 1990-an itu guys, Celine Dion tuh meraih kesuksesan di seluruh dunia gitu, dengan jumlah album dalam bahasa Inggris dan Perancis gitu. Luar biasa banget kan ya. Makanya dia banyak penghargaannya kan, banyak album yang bagus-bagus lagunya, salah satunya ntar kita bahas ya. Dan menjadikan salah satu artis tersukses dalam sejarah guys. Gila gak? Dan kalau menurut gue sih emang gak bisa dibantah ya, kalau Celine Dion ini emang benar-benar punya bakat gitu. Penyanyi terbaik juga sih kalau menurut gue ya, di antara 3 diva yang tadi gue sebutin ya. Oke, jadi Celine Dion ini lahir di kota kecil guys, Charlemont, Quebec, Kanada gitu. Kalau salah penyebutannya, kalau nggak salah Charlemont ya, Quebec, Kanada kalau nggak salah ya gue penyebutannya. Anak bungsu dari 14 bersaudara guys. Gila, tuh banyak banget ya 14 bersaudara, kalian bayangin nih. Dan Celine Dion ini beragama Katolik guys, dari pasangan Ademar Dion dan Teras Dion gitu. Jadi Celine Dion ini pertama kali mendapatkan pengakuan ya guys ya, internasional pada tahun 1980 guys, dengan memenangkan festival musik Yamaha di tahun 1982 dan kontes lagu Eurovision di tahun 1988 guys, dimana dia mewakili Swiss setelah mengeluarkan serangkaian album Prancis pada awal tahun 1980 guys. Dan dia itu menandatangani kontrak guys untuk sebuah perusahaan musik CBS Record pada tahun 1986 selama tahun 1990 guys. Wah, luar biasa kan dia udah banyak banget yang menyambut penghargaan juga, terus ikut tur kemana-mana, terus mau rekaman di sebuah studio musik yang ternama gitu loh, dengan bantuan, dan tidak lupa itu juga semua dibantu dengan bantuan si Ren Angelil ini gitu guys, untuk mencapai ketenaran di seluruh dunia gitu. Wah, luar biasa banget ya pencapaiannya si Celine Dion ini, nggak main-main ya guys ya. Oke guys, dan dia menjadi bintang besar di Amerika Serikat dan Barat guys pada 90-an guys. Dia juga pernah menyanyikan lagu-lagu populer seperti Where Does My Heart Beat Now, The Power of Love, Beauty in the Beast, Is All Coming Back to Me Now. Gila, itu lagu-lagunya enak kalau kalian denger ya. Itu benar-benar luar biasa. Lu dengerin deh semua di lagu-lagunya. Salah satunya The Power of Love. Ya, itu tuh enak juga. Dan yang terakhir ya guys ya, yang paling ikonik banget nih, yaitu My Heart Will Go On, yang jadi soundtrack
Titanic gitu. Pasti yang tahu film-film Titanic nih udah tahu lah ya umurnya berapa gitu. Pasti tuh wah, itu bener-bener ya dia menyanyikan lagu itu tuh gila. Gue sendiri nih ya, jujur ya, itu tuh udah dari film, konsep filmnya bagus ya, udah itu yang main actingnya juga Leonardo DiCaprio ya kan, terus ceweknya gue lupa namanya tuh, terus di soundtrack lagunya tuh yang ngisi tuh Celine Dion. Itu bener-bener itu kayak apa ya, lagu yang bener-bener menyayat hati gitu loh, luluh gitu semua tuh, ada campur aduk situ, emosinya tuh dapat banget tuh Celine Dion, gila. Makanya dia dapat penghargaan tuh banyak banget tuh karena ya itu dia pun nyanyi berbakat banget cuy, gila. Nggak bisa salah tebak deh, bener deh si suaminya nih, si Ren Angelil nih, emang kalau udah bener-bener matanya tuh melihat wah ini bagus nih, ini bakat nih, ya pasti ketahuan guys, soalnya dia nggak salah pilih gitu. Emang nih kalau menurut gue banyak momen dan banyak kenangannya sih di film Titanic ini ya, cuman kan nggak bisa diulang lagi ya film Titanic ya, soalnya artis-artisnya juga udah tua gitu. Celine Dion adalah salah satu penyanyi yang memiliki teknik vokal tinggi guys, dia punya nada tinggi banget guys, kayak gua gitu. Pada 2012 silam, Celine Dion tuh diagnosis ya menderita penyakit serius guys. Nah ini nih kita akan bahas nih. Jadi itu ini tuh penyakit yang benar-benar langka gitu loh, dan sangat langka banget ya yang dideritanya ini ya. Dan awalnya Dion mengalami sesuatu yang menimpa suaranya gitu loh. Dion pun memeriksakan suaranya sebelum pertunjukan live-nya pada Februari 2012 gitu. Jadi itu pertunjukan live-nya itu pada Februari 2012 itu di cancel guys, ditunda dulu gara-gara satu penyakit gitu yang ya pengaruh dari suara juga guys. Jadi tuh kalau pas nyanyi itu dia kan nggak fokus, akhirnya apa, ditunda dulu gitu live-nya itu ya. Oke, jadi yang memeriksakan penyakitnya si Celine Dion ini adalah Dr. Gerald Burns. Dia mendiagnosis bahwa pita suara kanan Celine Dion itu melemah, dan dia menyarankan ke penyanyi tersebut untuk rehat dari aktivitas menyanyinya guys. Jadi itu emang selama 6 atau hingga 8 minggu tuh dia disuruh rehat dulu gitu. Jadi itu banyak penampilan yang mulai dibatalkan gitu loh. Jadi yang gue baca seperti itu gitu. Jadi itu padahal dia tuh emang lagi banyak tour ya, lagi banyak juga job lah gitulah. Dan sekitar 6 tahun kemudian suatu penyakit kembali mengancam karir bermusiknya Celine Dion gitu loh guys. Jadi tuh Celine Dion ini sedang menghadapi kondisi di telinga tengahnya gitu loh, yang mempengaruhi sebagian ini apa ya, suaranya, pita suaranya juga gitu guys. Dan kondisi di telinga tengahnya ini yang dikenal sebagai, kalau nggak salah nih ya, Potulus extortion tube gitu, tulisannya tube dibaca tube gitu, yang menyebabkan gangguan pendengaran dan membuatnya sangat sulit untuk bernyanyi guys. Tulis akun Facebooknya Celine Dion pada Maret 2018. Dan akhirnya penampilan yang di Las Vegas itu selama 3 minggu pada 2018 itu ditunda semua guys, gara-gara penyakit yang diidapnya ini loh oleh Celine Dion ini. Luar biasa ya, beberapa dekade turnya ditunda semua guys ya, karena beberapa kendala ya, salah satunya dia emang lagi nggak kurang sehat gitu loh. Dan beritanya itu udah lama juga sih ya, dan sekarang ini ada berita terbarunya lagi yang kalau kalian bisa lihat di videonya ya, dia tuh kayaknya gimana ya, kayak sakit banget gitu ya, badannya lemes gitu, buat nyanyi aja susah gitu, buat teriak aja susah. Jadi ini Celine Dion ini mengidap penyakit langka yang disebut stiff person syndrome guys. Jadi ini baru-baru ini ya beritanya ya. Penyakit ini menyebabkan otot lengan dan kaki menjadi kejang otot gitu, dan tekanan mental gitu guys. Dan ini berpengaruh dalam berjalan dan bernyanyi gitu. Dan ini kan emang benar-benar harus banyak istirahat banget gitu, harus benar-benar
pulih banget gitu loh kalau mau sembuh gitu loh. Jadi tuh emang bener-bener harus sembuh dulu gitu, pulih dulu gitu, maksud gua gitu ya guys, sorry. Jadi harus benar-benar sembuh dulu, pulih dulu baru bisa nyanyi. Soalnya ini tuh penyakit langka gitu yang dideritanya si Celine Dion ini. Dan akhirnya Celine Dion itu mengumumkan bahwa ia mengidap SPS, yang tadi gue bilang SPS itu Stiff Person Syndrome gitu. Dengan meminta bantuan ahli fisiologi Larynx terkemuka di UNCLA Medical Center gitu, bernama Gerald Bergs yang tadi gue bilang ya. Jadi itu Gerald Bergs sudah mendiagnosis kalau sistem saraf yang diderita oleh penyanyi Celine Dion ini yaitu mengarahnya ke pita suaranya gitu loh. Dan pita suaranya ini tuh emang lagi benar-benar lagi ada gangguan mungkin ya. Jadi maksud gue gini, jadi tuh pita suaranya mungkin emang nggak bisa buat nyanyi dulu gitu. Pita suaranya emang benar-benar dia harus si Celine Dion ini harus direhat dulu selama beberapa minggu. Jadi emang ini benar-benar dokternya ini lagi fokus banget untuk ngobatin gitu loh pita suaranya si Celine Dion gitu. Dan emang bener ya kalau seorang penyanyi itu banyak banget ya perjuangannya juga banyak, dan benar-benar dia tuh untuk mendapat sesuatu yang dia mau gitu emang harus berjuang keras gitu loh. Dari sini kita bisa belajar gitu, karena seorang Celine Dion itu kalau menurut gue emang diva gitu ya, diva pop dunia ya, yang benar-benar memiliki bakat dari kecil gitu, dan perjuangannya juga emang nggak main-main gitu guys. Dan dia emang banyak banget album-album yang udah populer di mana-mana gitu, lagu-lagunya juga keren-keren semua, dan dia memiliki ciri khas juga dalam bernyanyi juga. Dia punya nada tinggi yang sampai sekarang akhirnya dia juga lagi menjalani pengobatan juga gitu gara-gara pita suaranya. Mungkin karena salah satunya dia nyanyi terlalu tinggi juga kan, dia kan itu kan berpengaruh juga guys, karena suaranya itu emang benar-benar bagus sih kalau menurut gua. Jadi ya kalau menurut gua hanya informasi yang bisa gua kasih ini sekitar ini aja gitu loh. Jadi informasinya kalau misalkan ada yang salah atau kurang lengkap, gue minta maaf karena gue searchingnya juga agak dikejar deadline juga ya guys ya. Jadi tuh benar-benar susah juga gitu loh, karena kan gue kerja sendiri ya guys ya, mulai dari editing, dari setup ruangan segala macem lah. Jadi kalau misalkan ada informasi yang masih kurang tentang Celine Dion ini, gue minta maaf ya. Gue cuman sekedar menghibur aja kan di sini ya guys ya. Oke, hanya itu aja yang bisa gue kasih ke lo semua. Stay positif, tetap semangat, enjoy in your life, and see you.